Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Joki Channel yang mengedukasi tentang perawatan dan penanganan burung berkicau tanpa ada rasa ingin menggurui. Apa kabar teman-teman kicau mania seluruh Nusantara? Apa kabar MB lovers? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kalau di antara kalian hari ini ada yang terbaring karena sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gak lupa juga saya mau nyapa para senior saya dimanapun kalian berada. Salam hormat saya. Oke teman-teman, video kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang 3 hal penting dalam merawat murai batu. Yang pertama itu ilmu pengetahuan, yang kedua hati, dan yang ketiga logika atau akal sehat. Ketiganya itu adalah hal penting yang tidak bisa kita pisahkan. Hal penting adalah pondasi untuk kita merawat murai kita dalam sehari-hari. Secara konsisten kita lakukan. Kenapa 3 hal ini tidak bisa dipisahkan? Karena di burung murai itu berbagai macam persoalan serupa tapi tidak sama. Misalnya serupa masalahnya tapi tidak sama cara penanganannya atau terapinya. Contoh yang paling gampang yang sering kita temuin yaitu murai ngelowo. Murai ngelowo itu bukan cuma disebabkan oleh karena dia oper birahi. Masih banyak faktor lain yang menyebabkan murai kita itu jadi ngelowo. Misalnya kekurangan ekstra puding, dia ngelowo. Jatuh mental, ngelowo. Terlalu manja, ngelowo. Dia ketakutan juga ngelowo. Masih banyak penyebab lain yang bikin murai kita itu jadi ngelowo. Jadi untuk tahu hal itu, untuk tahu penyebabnya, kita harus bisa membaca bahasa tubuh dia. Kita harus bisa membaca gelagat-gelagat dia, seperti cara berdirinya, cara nengoknya, terus sorot matanya, dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui bahasa tubuh dia? Ya 3 hal penting tadi. Salah satunya hati, perasaan. Bangunlah perasaan kita terhadap burung itu agar nanti kedepannya bisa terjalin satu hubungan, ikatan batin atau chemistry. Kalau sudah ketemu, nanti dengan sendirinya murai itu akan memberikan pesan ke kita bahwa dia ini kenapa, bahwa dia ini sedang mengalami apa dengan sendirinya. Dan kita juga karena keseharian kita secara konsisten mengamati dia, merawat dia, dengan sendirinya nanti kita akan paham gelagat seperti ini dia kenapa, bahasa tubuhnya seperti ini dia tuh kenapa. Itu sangat penting kita tahu untuk kedepannya kita
agar tidak terlalu pusing mencari solusinya. Contoh, banyak bos-bos besar beli murai juara, belinya juga jelas di gantangan, bahasa umumnya itu nyolok di gantangan. Dia tahu show-nya bagaimana, dia tahu materi, volumenya bagaimana. Tapi setelah take over, pindah tangan, pindah tuan, pindah rawatan, pindah lokasi rumah, begitu seminggu 2 minggu coba digantang, ada yang nggak jalan, ada yang jalan atau kerja tapi berantakan kinerjanya. Apa yang kurang? Padahal semua pola rawatannya sudah diberitahu sama perawat lamanya atau pemilik lamanya. Tapi kenapa ketika digantang kok zonk gitu? Padahal kita udah bolak-balik nanya ke perawat lamanya atau nanya ke pemilik lamanya, sampai akhirnya kita jadi bosen, kita jenuh. Nasibnya kalau nggak dijual dengan murah, ya diternak murahnya. Itu karena ada yang kurangnya apa? Rasa. Murah itu kehilangan rasa, dan kita si pemilik baru itu lupa bahwa murah itu juga mempunyai rasa kehilangan terhadap pemilik lama atau kehilangan kepada perawat lamanya. Makanya begitu digantang, murai kerjanya berantakan atau enggak bunyi sama sekali, karena waktu digantang murai itu merasa kehilangan, dia bingung, dia mencari kemana yang biasa gantang saya, kemana yang biasa bawa saya ke lapangan ini, ke tempat lomba ini, kemana, dia mencari-cari gitu. Jadi makanya kerjanya nggak benar, bahkan nggak jalan, karena si pemilik barunya tidak menggunakan hatinya dalam merawat dia selama ini, tidak berusaha untuk menjalin hubungan ikatan batin terhadap murai barunya gitu teman-teman, kira-kira. Nah, contoh lagi, ada bos yang memang nggak mau pusing, nggak mau ribet. Dia beli burung satu paket, bukan cuma burungnya tapi jokinya juga dibawa. Lihat di sini perbedaannya. Perawat yang pertama dan joki aslinya, Pak. Joki aslinya setelah murai dibayar atau take over, dibawa ke rumah tuan barunya atau ke pemilik barunya, pasti joki itu tolah-toleh, tengok-tengok di rumah bos. Kenapa? Dia cari tempat yang nyaman buat burung peliharaan dia. Kalaupun di rumah bos barunya itu ada tempat khusus untuk gantung burung, kalau joki ini merasa bahwa tempat itu nggak cocok sama burung peliharaannya, burung rawatannya, pasti joki itu akan mindahin tempatnya, nggak seperti biasa bos lamanya gitu teman-teman. Nah, besok paginya lihat, pasti ada hal yang dirubah, ya entah itu kerambanya posisinya dirubah atau tempat umbarannya posisinya dirubah, atau ketika ngembun yang biasanya bos barunya itu gantung sangkarnya di sebelah kanan rumah, mungkin joki baru ini menggantung sangkarnya di sebelah kiri rumah.
Kenapa begitu? Karena si joki ini paham, tahu betul kurang dan lebihnya burung rawatannya. Itu. Dan bukan cuma sampai di situ, sampai di tempat lomba pun dia pasti tolah-toleh. Begitu sampai di lokasi lomba, dia pasti tolah-toleh cari tempat yang nyaman juga buat murainya. Dia cari tempat yang teduh mungkin, dia cari tempat yang tenang mungkin, pokoknya cari tempat yang aman. Dia benar-benar jaga betul kondisi murainya, murai rawatannya, agar murai itu terhindar dari segala macam gangguan, misalnya yang bisa menyebabkan dia stres, misalnya yang bisa menyebabkan dia down atau yang lain sebagainya. Jokinya itu sudah paham, sudah tahu betul. Joki yang begini bukan langsung gantung murai terus nyari tempat ngopi, bukan. Nggak begitu joki yang ini. Joki yang ini biasanya jangankan untuk ngopi, diajak ngobrol pun biasanya dia ogah-ogahan, males-malesan, bahkan cenderung mau cepet-cepet nyelesain obrolan. Karena apa? Mereka joki dan burungnya itu sedang mengadakan komunikasi, dialog secara batin, mungkin dari hati ke hati. Dia fokus, makanya teman-teman atau orang di sekitarnya waktu ngajakin ngobrol dia nggak begitu nanggapin, ya fokus sama burungnya. Joki yang begini biasanya dia belum mau ngopi sebelum murainya itu digantang. Setelah gantang baru biasanya dia mau ngopi. Tuh teman-teman, bedanya udah kelihatan. Kenapa? Joki yang ini dia sudah terbiasa menggunakan perasaannya terhadap murai ini gitu. Jadi banyak teman-teman yang sering lupa bahwa burung itu juga makhluk hidup yang harus kita pakai perasaan kita dalam merawat dia agar ada chemistry yang nyambung gitu. Dari chemistry itu kita bisa paham, nanti bisa tahu maunya burung tuh apa yang dialami burung itu tuh kita tahu apa sebenarnya, apa yang bikin burung itu takut, bikin burung itu stres gitu. Burung ini sedang mengalami apa itu kita tahu dari bahasa tubuhnya, dan kita tahu bahasa tubuh itu dari ya perasaan kita itu tadi. Kita menggunakan perasaan, jangan cuma sekedar ilmu pengetahuan dan logika. Semua ketiga-tiganya itu menunjang, saling menunjang gitu teman-teman. Jadi kalau dari bahasa tubuhnya sudah kita tahu, gelagatnya kita tahu, sudah kebaca sama kita, biasanya insya Allah kita tahu penyebabnya, dan kita juga tahu pasti solusi dan cara penanganannya. Gitu ya teman-teman ya. 3 hal penting itu saya sarankan atau saya berbagi, usahakan jangan pernah dipisah-pisahkan. Bagaimanapun juga murai itu makhluk hidup seperti kita, dan kalau memang diantara kita ada yang beli burung murai juara, jangan buru-buru digantang. Coba bangun perasaan antara kita dengan murai kita, bikin nyambung dulu, bikin klik dulu. Nggak usah dirubah rawat-rawatannya. Khawatir kalau kita nggak tahu bahwa yang dibutuhkan burung itu adalah rasa, kasih sayang atau perhatian atau segala macam. Pokoknya rasa dari kita tuh yang dibutuhkan itu. Karena kita nggak tahu, akhirnya kita oprak-oprek settingan harian atau settingan mau ke lombanya. Alhasil bukan malah bener, ujung-ujungnya akhirnya burungnya jadi rusak.
kerok akhirnya. Soalnya yang sakitnya kepala yang kita obatin itu kakinya, jadi nggak nyambung sampai kapan juga. Itu ya teman-teman ya, sekelumit informasi dari saya, sekelumit cerita tentang pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian share ke teman-teman yang lain, silahkan kalian bagikan informasi ini. Semoga bermanfaat dan dukung terus channel ini. Caranya kalian pasti semua sudah tahu agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi dengan saya di channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.